Sahabat SMP, selamat sore dari dermaga kota San Francisco. Kali ini di belakang saya Anda bisa menyaksikan sebuah jembatan seperti Golden Gate tapi bukan, gitu ya, karena warnanya merah, warnanya putih dan mengarah ke sisi timur kota San Francisco ke daerah yang namanya Oakland, sedangkan di Golden Gate ini ke arah utara, gitu ya. Jadi itu bedanya. Tapi hari ini saya mau bicara tentang dosen yang berkualitas. Nah, kalau kita bicara dosen yang berkualitas ini, berarti ada sesuatu yang perlu dilakukan. Dan Aristoteles pernah berkata bahwa kualitas tidak berhubungan dengan perbuatan, tetapi dengan yang namanya kebiasaan. Terus bagaimana kita bisa menjadi dosen yang berkualitas? Itu topik yang akan saya bicarakan pada hari ini. Berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya, diskusi saya bersama dengan teman-teman dosen yang lain. Dosen yang berkualitas itu bukan dinilai berdasarkan persentase kelulusan mata kuliahnya. Jadi sedikit mirip dengan guru, guru biasanya dinilai dievaluasi berdasarkan rata-rata siswa dalam kelasnya, gitu ya. Dan kalau dosen itu uh, biasanya dinilai berdasarkan rata-rata mata kuliah yang diajarkannya, juga berapa persen yang lulus, gitu. Tetapi buat saya kualitas seorang dosen itu bukan ditentukan oleh persentase kelulusan mata kuliahnya. Kenapa? Karena kelulusan mahasiswa itu adalah kolaborasi antara dosen dan mahasiswanya. Dosen perlu mengajar dengan bertanggung jawab, perlu memfasilitasi mahasiswa untuk bisa belajar dengan baik, menyediakan bahan-bahan pengajaran yang berkualitas, memberikan bimbingan yang berkualitas, dan mahasiswa juga punya tanggung jawab untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR-nya, mengerjakan tanggung jawabnya. Ketika salah satu ini tidak mengerjakan bagiannya, hasil belajarnya buruk, tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya yang tidak mengerjakan bagiannya. Tetapi seringkali terjadi adalah mahasiswa tidak mengerjakan bagiannya, tetapi dosen yang kena getahnya. Maka ada godaan yang cukup besar, gitu ya, buat para dosen ini. Lebih baik saya ngatur aja nilainya, gitu. Jadi jadi mahasiswa senang, dosennya tenang, gitu. Ya diteror lagi. Kok ini kok lulusannya rendah dan seterusnya. Dan di dalam observasi yang saya lakukan, akreditasi itu membidik, gitu ya, membidik dosen dengan lulusan yang rendah. Saya belum pernah ketemu asesor akreditasi ini datang ke sebuah prodi, kemudian bertanya waktu di dengan mahasiswa, mencari tahu, gitu ya, kenapa mahasiswa tidak lulus, gitu. Nah, tapi yang dibidik adalah dosen dengan lulusan yang rendah. Jadi sama-sama seneng, gitu ya, katrok aja nilainya, sehingga dosen yang tidak bisa mengajar dengan baik, selama persentase kelulusannya tinggi, aman dia, dianggap sebagai dosen berkualitas. Tapi demikian, enggak. Kenapa? Dikatrok nilainya. Jadi ada sebuah video terkait katrok nilai yang sudah tayang beberapa bulan yang lalu, gitu ya, dapat dicek, bisa disimak lagi, semoga bisa menjelaskan dan bisa bermanfaat. Kalau kita bicara tentang kualitas dosen terkait dan perguruan tinggi, gitu ya, pengajarnya bidang satu, gitu ya, kalau penelitian bidang dua, ada yang mengatakan bahwa dosen yang berkualitas adalah dosen yang jumlah papernya banyak, gitu. Tergantung, gitu ya, karena ya apa ya, tidak semua dosen itu mau menulis sendiri. Ada dosen yang menugaskan mahasiswanya untuk menulis, gitu ya. Nanti dia tinggal poles sana poles sini, dia nama pertama, mahasiswanya nama kedua atau ketiga dan seterusnya. Jadi karya itu adalah karya mahasiswanya. Yang menulis adalah mahasiswanya. Dia hanya memoles sana sini saja, gitu ya. Jadi saya berani mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang apa ya, mencuri karya orang lain, walaupun
mengatakan sudah dibicarakan dengan mahasiswanya dan mahasiswanya itu tidak menolak. Saya hanya bertanya-tanya, tidak menolak itu karena sungkan, karena takut, atau memang rela? Kita tidak pernah tahu gitu loh. Karena kan kebiasaan orang Indonesia itu kan begitu. Artinya, aduh, nggak apa-apa lah, sungkan aku dan seterusnya. Dan eh, permasalahannya adalah di prodi-prodi di kampus swasta biasanya yang tidak terlalu besar, jumlah dosen terbatas, dosen ini juga punya beban-beban yang lain. Jadi panitia ini, jadi tim promosi, banyak yang dikerjakan. Sehingga eh, ketika jumlah publikasi ini menjadi sebuah parameter, memang itu terkait dengan tidak perguruan tinggi. Tetapi dengan tugas-tugasnya ini yang cukup banyak ini, jadi cukup berat. Apalagi dosen muda biasanya menjadi apa ya, tempat untuk pelimpahan banyak tugas-tugas yang sifatnya administratif tadi. Kasihan ya, tidak bisa mengembangkan karirnya, tidak bisa mengembangkan kemampuan sebagai dosennya, tapi justru banyak fokus ke urusan-urusan yang apa ya, administrasi tadi. Jadi mungkin jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan itu tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas seorang dosen. Buat saya, dosen yang berkualitas adalah dosen yang mau berbagi hidup, gitu ya. Berbagi hidup itu bukan apa ya, bukan curhat tentang hidup dan pergumulannya, tapi berbagi itu bisa menjadi teladan dan inspirasi dari hidup sehari-hari. Jadi bukan sekedar ketika mengajar, bukan sekedar menyampaikan materi yang harus disampaikan sesuai dengan silabus, sesuai dengan rencana pembelajaran, sesuai dengan kurikulum dan seterusnya. Tetapi ada sisi-sisi lain yang dosen ini membagikan kehidupannya, membagikan pengalamannya, jadi teladan, motivasi mahasiswanya, dari kesehariannya, gitu ya. Ini penting gitu loh, tapi sering diabaikan dan dianggap tidak profesional nanti. Saya kok tidak boleh seperti itu. Dan saya melihat bahwa melalui pendekatan yang seperti ini menjadi sebuah cara yang sangat efektif untuk mengubah kehidupan mahasiswa. Selain itu juga memberikan satu apa ya, satu selingan tersendiri dalam belajar supaya tidak jenuh mahasiswa untuk belajar. Dan ini menjadi bagian yang mungkin perlu dipikirkan juga. Memang termasuk bagian yang sudah dievaluasi karena memang ini kan apa ya, tidak terukur begitu loh. Tapi saya merasa bahwa dosen yang mau berbagi hidup, dosen yang diteladan, dosen yang bisa menginspirasi, itu adalah dosen yang punya kualitas yang kita mesti pertahankan. Jika Anda seorang dosen, apakah Anda punya waktu untuk mahasiswa? Mahasiswa kadang mengeluh gitu ya, saya itu susah ketemu sama dosen saya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sebagai dosen punya jam praktek konsultasi yang dapat ditemui? Sebuah kampus di Surabaya sudah lama sekali gitu ya menerapkan metode ini. Jadi setiap dosen harus punya jam praktek untuk dapat ditemui mahasiswanya dan pasti ada. Selain bermanfaat buat mahasiswanya, ini juga bisa menjadi sebuah perisai gitu ya, melindungi ketika mahasiswanya itu ngomong, saya ini mau berusaha ketemu nggak pernah bisa karena nggak pernah ada. Kalau mahasiswa itu mengatakan demikian, sedangkan dosen ini punya jam praktek, maka itu langsung mentah dengan sendirinya. Ini menjadi bagian yang masih dipikirkan bersama. Jadi jika Anda sebagai seorang dosen di kampus yang belum menerapkan mekanisme seperti ini, mungkin ini saatnya buat prodi Anda untuk menerapkan sebuah mekanisme setiap dosen punya jam praktek yang dapat ditemui, yang dapat apa ya, jam yang pasti ada gitu. Sehingga mahasiswa bisa konsultasi, bisa ngobrol, bisa tanya dan seterusnya. Dosen yang berkualitas juga adalah dosen yang bisa menempatkan diri. Jadi tidak menjaga jarak. Aku dosen, kamu kan mahasiswa, tidak begitu, gitu ya. Tidak menjaga jarak, tetapi tetap dihormati, tetap disegani oleh mahasiswanya. Saya melihat bahwa justru dosen-dosen yang apa ya,
tidak terlalu menjaga jarak dengan mahasiswa ini justru lebih disegani oleh mahasiswanya. Tidak dianggap mahasiswa ini gini, dosennya itu sombong seperti itu. Tapi justru dosen yang menjaga jarak, yang apa ya, kamu jangan dekat-dekat sama saya, kira-kira begitu. Justru mahasiswa itu sulit untuk percaya pada dia. Dan ini membuat gitu ya, ini membuat mahasiswa ini tidak apa ya, tidak punya rasa percaya pada dosen ini sehingga susah untuk belajar dengan baik. Kemudian ada juga orang yang berkata begini, kalau saya dosen, saya dekat dengan mahasiswa gitu ya, nanti mahasiswa ini kurang ajar sama saya gitu. Ya, oleh karena saya mengatakan dosen yang berkualitas adalah orang yang bisa menempatkan diri dengan bijaksana. Artinya eh, tetap dekat dengan mahasiswa, tetapi tahu menempatkan diri. Jadi misalnya pada waktu ya yang pernah saya alami juga, saya antri di ATM gitu ya, kemudian di depan saya itu ada mahasiswa saya, dia tidak tahu dari belakangnya, terus pas dia noleh dia akan, loh ada Pak Hani tuh, Pak, Bapak, Bapak duluan aja. Bilang, oh, enggak, kamu duluan aja, kan kamu yang antri dulu. Loh, enggak apa-apa, Pak. Enggak. Kenapa? Karena itu hadiah. Gitu. Jadi, saya menempatkan diri sebagai temannya dia. Tetapi, saya masih menghargai dia. Gitu. Artinya, walaupun dia memaksa saya untuk mengambil giliran, saya enggak. Karena apa? Saya hargai dia sebagai orang pribadi yang datang duluan. Gitu. Dan cukup banyak gitu di antara mereka yang cukup sering ngobrol gitu ya. Bahkan kita di luar akademik dan saya sangat menghargai apa yang mereka sampaikan. Jadi kalau kita bicara tentang dosen yang berkualitas, sebenarnya, gitu ya, sebenarnya tidak ada kok korelasi dengan IPK-nya tinggi, tidak ada. Tidak ada yang berkorelasi dengan lulus cum laude, tidak ada. Tidak ada yang berkorelasi dengan berapa lama dia berada sebagai dosen. Karena apa? Karena ada hal-hal lain yang kita mesti perhatikan terkait dengan mengevaluasi kualitas seorang dosen tadi. Dan sepertinya instrumen yang dipakai di banyak kampus juga di akreditasi, gitu ya. Sepertinya kok belum komplit. Saya sendiri masih juga belum berani mengusulkan langkah seperti apa terkait dengan mengevaluasi hal-hal yang tadi saya sampaikan. Tetapi tadi beberapa yang saya sampaikan itu merupakan hal-hal yang kelewatan dan perlu dimasukkan. Tetapi saya juga belum tahu bagaimana memasukkannya. Kalau saya tahu, nanti saya tambahkan. Ya. Jadi bagaimana? Yang sekarang ini jadi dosen, sudah siap menjadi dosen yang berkualitas? Mungkin hingga hari ini, jika Anda mengerjakan tadi hal-hal yang saya sampaikan, yang sudah saya kerjakan juga, eh, orang belum menghargai Anda sebagai dosen yang berkualitas. Tetapi apakah Anda menunggu orang mengakui Anda sebagai dosen yang berkualitas, baru Anda akan mengerjakan hal yang sama tadi? Tentu tidak. Gitu ya. Dan ada sebuah video yang pernah saya bahas terkait dengan bakat sebagai seorang dosen. Nah, kalau pendengar, kalau sahabat SCP ini ada yang belum menjadi dosen, kemudian berpikir, aku berbakat enggak ya? Nah, kayaknya perlu cek videonya, gitu ya. Saya mau sampaikan bahwa tadi kualitas seseorang ditentukan bukan dari kebiasaan, bukan dari kelakuannya, tapi dari kebiasaannya. Demikian oleh Aristoteles. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini, gitu ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.